underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, Indonesia kembali dibuat gaduh dengan adanya pemberian nilai raport atas kinerja kementerian-kementerian yang ada di Kabinet Kerja saat ini oleh Menteri Yudi Krisnandi. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Yudi Krisnandi adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ya. Tugasnya ya memang melihat kinerja dari departemen atau kementerian-kementerian yang ada di dalam kabinet sekarang ini. Nah, mestinya ya tidak perlu heboh kan? Yang namanya orang bekerja itu kan boleh dinilai ya. Rakyat saja boleh menilai, masa menteri yang khusus seperti Pak Yudi ini tidak boleh menilai. Kan boleh saja kan? Yeah. Kenapa harus sewot ya? Justru penilaian-penilaian seperti inilah yang akan membuat kementerian tersebut menjadi mawas diri untuk bisa bekerja lebih bagus. Terus kenapa nih Om Bob? Menteri-menteri kita ini pada kebingungan. Saya pikir ini belum biasa saja ya. Selama ini kalau menjadi pejabat itu kan seolah-olah apa yang dilakukan itu selalu betul ya, selalu very good ya, running well ya. Nah, tapi sekarang tiba-tiba ada yang berani melakukan satu penilaian dan kebetulan juga bocor kan, bocor atau kebetulan menjadi transparan, yuk jadi kebakaran jenggot. Nah memang Menteri Yudi ini dulu juga terkenal ya dengan keputusan dia yang melarang semua kementerian itu untuk mengadakan acara-acara di hotel atau tempat-tempat yang mewah. Lah ini kan menjadi kegaduhan kedua kan. Ya, jadi dulu waktu mewah itu juga gaduh ya, katanya macam-macam lah, kerjanya kurang bagus kalau tidak rapat di hotel mewah ya dan sebagainya itu. Terus sebenarnya kalau kementerian itu yang dinilai apa sih Om Bob? Penilaian yang dilakukan adalah bagaimana kementerian itu membuat perencanaan ya. Perencanaan di dalam mengkonsumsi anggaran yang sudah disediakan oleh APBN ya. Nah, perencanaannya bagaimana itu juga dinilai kualitasnya gimana. Nah, setelah itu kalau perencanaannya nggak ada kualitasnya ya mestinya ya itu jelek kan, ya nggak. Nah, terus setelah dinilai dari perencanaannya dilihat juga keberhasilannya gimana. Ya jadi penilaian oleh menteri kita ini juga nggak sembarangan lah. Dan dia punya staf banyak yang ikut memantau dari media massa, pernyataan-pernyataan menterinya gimana dan kenyataan di lapangan gimana, itu kan semua menjadi diperiksa ya. Ada bocoran nggak sih Om Bob kementerian mana saja yang mendapatkan nilai baik dan juga nilai yang buruk? Saya mulai dengan yang dapat predikat A, ya, A itu bagus ya, itu Kementerian Keuangan, ya itu bagus ya. Berikutnya yang dapat A lagi, siapa lagi kalau bukan kementerian yang dipimpin oleh Susi, yaitu Kelautan dan Perikanan. Dua kementerian ini mendapat predikat A. Lalu yang mendapatkan paling jelek itu siapa Om Bob? Wah nanti ya, sebelum yang paling jelek, saya akan ngomong yang mendapat predikat BB, yaitu di atas B lah ya, itu lumayan. Kementerian Dalam Negeri dapat seperti itu ya. Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM itu nilainya cuma B ya. Nah, Sekretaris Kabinet juga B ya. Jadi ini sepertinya enggak terus yang deket-deket dengan kantornya Presiden menjadi A juga bukan ternyata ya. Terus yang dapat CC ya, dapat CC ini ya coba apa betul ya? Coba kita pikir renung-renung apa yang dapat CC ini cukup objektif atau tidak ini ya. Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal itu CC. Dan ini Kementerian Pemuda dan Olahraga itu CC ya. Juga Kementerian Tenaga Kerja. Ya, coba kita pikir renung-renung apakah ini cukup objektif atau tidak ya? Jawabannya ada di tangan kamu sendiri ya. Nah, terus yang dapat CC terakhir Kejaksaan Agung. Ada yang bilang para menteri
ini tidak perlu sewot kebakaran jenggot karena sebenarnya yang dinilai adalah kementeriannya, bukan para menterinya. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, itu kan cuman penghibur ya, pelipur lara saja. Kalau satu perusahaan itu dinilai jelek, ya yang jelek itu ya direkturnya kan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan saran, Anda bisa kirimkan SMS ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om